Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Rang Prasetya, NIM 056 dari kelas Sistem Informasi A 2019. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada pengertian jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Yang kedua, ada jaringan sentralisasi dan jaringan terdistribusi. Apa definisi, perbedaan, kelebihan, serta kegunaannya? Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang pembagian jaringan dan topologi jaringan. Apa saja pembagian jaringan, apa saja topologi jaringan, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi. Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software, menurut dewa.com. Yang kedua, ada definisi lain dari website lain. Jaringan komputer atau bisa disebut jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis, menurut wikipedia.com. Jadi di sini ada dua definisi yang intinya hampir sama, yaitu untuk berbagi data, meminta servis. Yang kedua di sini ada jaringan sentralisasi dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan sentralisasi. Jaringan sentralisasi adalah jaringan yang semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Contohnya sekolah, paling mudah biasanya sekolah, terus misalnya dalam suatu organisasi apa ya, mungkin suatu yayasan juga bisa. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jadi berbeda ya dua-duanya. Yang atas cuman satu komputer atau beberapa komputer yang ditempatkan dalam satu lokasi. Yang kedua ini ada satu atau beberapa komputer yang ditempatkan dalam lokasi yang berbeda, tapi saling terhubung. Ini ada gambarnya. Yang pertama, yang di atas itu adalah jaringan sentralisasi. Jadi bisa diperhatikan di sana ada komputer sebagai server, lalu melayani klien komputer yang lain sebelah kanan. Sedangkan yang di bawah adalah jaringan terdistribusi, di mana itu ada beberapa komputer di lokasi yang berbeda. Bisa kita lihat ada yang di New York City, London, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, dan Mumbai, yang semuanya terhubung lewat internet. Dan mereka dapat berbagi data dan dapat melayani klien. Oke, langsung lanjut. Di sini ada kelebihan dan kekurangan jaringan sentralisasi dan terdistribusi. Dari sentralisasi dulu, kelebihannya, efisiensi sumber daya, baik informasi maupun perangkat sistem. Yang kedua, menghindari kerangkapan data. Dengan terpusatnya data atau informasi, maka tidak semua orang bisa mengelolanya sehingga tidak ada data yang sama. Hal ini menyebabkan ruang penyimpanan tidak terbuang sia-sia. Maksudnya di sini, adminnya lebih sedikit karena ini cuma di satu tempat. Misalnya di sekolah biasanya cuma ada orang IT yang mengontrol server cuma beberapa orang, 1, 2, 3 paling banyak. Jadi mereka tahu tentang datanya, tentang apa yang ada di server tersebut. Jadi nggak duplikat di datanya. Yang ketiga, kemudahan untuk penganalisasian serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Yang keempat, optimalisasi dan efisiensi anggaran dana yang diperlukan untuk perawatan sistem.
Jadi ini sangat cocok untuk organisasi-organisasi yang butuh uh, server misalnya, karena lebih murah daripada jaringan terdistribusi. Lalu kita membahas kekurangannya. Yang pertama, lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi. Ya, karena keterbatasan servernya yang lebih sedikit ya. Yang kedua, keterbatasan pemenuhan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Pada sistem ini terjadi pengelompokan prioritas informasi yang tidak sembarang orang bisa memperolehnya. Contohnya aja pada sekolah gitu. Kan nggak semua orang, misalnya orang tua atau siswa dapat mengakses informasi dalam server tersebut. Misalnya nilai atau tugas-tugas yang diupload ke server gitu kan, nggak semua orang bisa mengakses, hanya beberapa orang tertentu, contohnya seperti guru atau kepala sekolah atau admin dari sistem tersebut. Yang ketiga, data yang ada tidak fleksibel, peningkatan ketergantungan publik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan jaringan terdistribusi. Kelebihannya dulu, yang pertama, meningkatkan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya karena sifat pengembangan adalah terbuka sehingga memperkecil biaya kebutuhan pengembangan. Yang kedua, peningkatan kepuasan pemakai disesuaikan dengan perkembangan zaman serta untuk memenuhi kebutuhan informasi yang up to date dan cepat. Ketiga, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Ya karena servernya ada di berbagai wilayah ya, berbagai tempat, maka uh, server utama lain ini punya cadangan data gitu. Jadi kalau misalnya satu servernya korup atau rusak, masih ada backup datanya. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, karena sistemnya lebih rumit. Yang kedua, ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware dan software, karena diperlukan hardware dan software khusus untuk jaringan terdistribusi ini. Dan yang ketiga, standarisasi bisa tak tercapai, akan diakibatkan tersebarnya pengelolaan informasi. Di sini kita membahas pembagian jaringan dan topologi. Ada beberapa pembagian jaringan. Yang pertama ini dibedakan berdasarkan area jangkauannya. Yang pertama PAN atau Personal Area Network dengan jangkauan 1 sampai 10 meter saja. Digunakan dalam ruangan kelas, rumah dan sebagainya. Misalnya kita menggunakan laptop dan mouse wireless kita, itu bisa disebut PAN, atau laptop terkoneksi Bluetooth untuk TV, itu juga bisa disebut PAN. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network dengan jangkauan 10 sampai 1000 meter, digunakan untuk menghubungkan gedung antar gedung atau kelas antar kelas. Biasanya ini pakai, kalau LAN itu biasanya pakai router. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network dengan jangkauan 1000 sampai 100.000 meter, digunakan untuk menghubungkan kota antar kota. Dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network dengan jangkauan 100 sampai 1 juta meter, digunakan untuk menghubungkan beberapa negara. Dan yang kedua, berdasarkan media penghantarnya, ada dua. Yang pertama adalah wireline network atau menggunakan kabel. Biasanya menggunakan kabel tembaga, kabelan, atau kabel fiber optik. Yang kedua ada wireless network atau yang nirkabel, yang tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang radio atau cahaya, infrared atau laser. Dan yang ketiga ada berdasarkan pola pengoperasiannya, dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan client server. Dan yang ini adalah topologi jaringan. Topologi ada beberapa. Ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Sebelum saya jelaskan kelebihan dan kurangnya, mungkin bisa dipahami dari gambar ini. Topologi bus hanya menggunakan sedikit kabel dan tersambung dari antar komputer ke komputer. Yang kedua adalah topologi ring, di mana semua komputer terhubung lewat kabel. Yang ketiga ada topologi star, di mana semua komputer terhubung tapi melalui hub. Yang keempat ada topologi mesh, di mana semua komputer terhubung lewat kabel tapi melalui diagram yang lebih rumit ya. Dan yang terakhir ada topologi tree, di mana komputer terhubung di hub, switch hub, dan terhubung lagi. Jadi mecah gitu ya. Ada switch hub terhubung dengan switch hub, dan switch hubnya terhubung ke komputer seperti itu.
Langsung saja ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama untuk topologi bus. Kelebihannya, jenis topologi jaringan ini yang sederhana sehingga relatif mudah dalam pemasangannya. Karena emang cuman seperti ini aja ya. Bisa lihat pada gambar. Yang kedua, kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan lain. Yang ketiga, untuk masalah biaya, penerapannya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan lain. Karena kabelnya lebih sedikit ya, jadi lebih murah. Yang keempat, relatif mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kekurangannya, bekerja dengan cara yang tidak efisien karena semua data melalui kabel utama yang sama, sehingga sangat mudah terjadi tabrakan data. Yang kedua, trafik atau lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat jenis topologi bus. Ketiga, terputusnya jalur utama akan menggantikan seluruh jaringan. Yang keempat, setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung membuat lemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang kelima, jaringan ini hanya cocok untuk mengenangani beberapa komputer atau jaringan skala kecil. Lalu ada kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihannya dulu yang pertama, mudah untuk dirancang. Yang kedua, untuk level rangkaian sederhana, topologi ring ini termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti topologi jaringan bus. Yang ketiga, mudah untuk melakukan instalasi baru. Yang keempat, penggunaan kabel yang lebih hemat. Yang kelima, kecepatan aliran data yang lebih tinggi. Dan yang keenam, tidak memiliki rasio collision karena aliran data berjalan dengan satu arah. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Yang kedua, kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Yang ketiga, sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Yang keempat, proses untuk menambah atau mengurangi perangkat jaringan mempengaruhi keseluruhan sistem. Lalu ini ada kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya, mudah untuk dirancang. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Kekurangannya, yang pertama, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Yang pertama dengan dedicated link, kelebihannya dengan dedicated link, data yang ditransfer menjadi lebih cepat ke komputer yang dituju. Yang kedua, kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi jaringan yang lain. Yang ketiga, keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Yang keempat, mudah mengidentifikasi sumber kerusakan ketika terjadi gangguan. Lalu untuk kekurangannya, satu, menggunakan banyak kabel dan port I/O (input-output). Yang kedua, proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Yang ketiga, biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir kita punya topologi tree. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan sangat mudah. Ketiga, jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu seluruh sistem. Yang keempat, arus informasi dapat dilakukan secara point to point. Lalu untuk kekurangannya, seluruh jaringan akan terhubung dengan kabel penghubung utama. Yang kedua, peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Yang ketiga, sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Yang keempat, perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Dan yang kelima, biaya yang diperlukan untuk membangun topologi model ini cukup mahal karena banyaknya kabel dan hub yang diperlukan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal-hal yang sulit dipahami dari materi saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.